Ya, udah. Masuk. Aduh, Kopi. panas sekali. Waduh, hari panas kayak gini nih cocoknya memang minum-minuman segar nih. Ini ada gerobak, ini jualan apa ya? Minuman atau makanan? Bang, ini jual apa bang? Kopi Kak? Kopi? Iya. Wah, kopinya pakai gerobak gini ya? Iya. Kopi apa aja tuh bang? Ada kopi susu, kopi pandan, sama salted caramel. Banyak variasinya. Boleh lihat bang? Boleh Kak. Panas-panas kayak gini cocok nih ya bang ya. Ngopi-ngopi kayak gini, ngopi dingin. Waduh, mantep nih. Oh, ternyata ini ya bang ya, sekarang bisnis kopi yang lagi viral ya. Iya. Kopi kekinian gitu ya bang ya, yang lagi viral ini sekarang udah pakai gerobak kayak gini ya bang. Jadi Iya. mau ngopi-ngopi itu nggak perlu ke coffee shop lagi. Jadi abangnya udah langsung bisa di mana aja ditemui ya bang ya. Sekarang kan udah banyak ya bang yang udah menjamur ya. Betul. Wah mantep nih pemirsa ya. Jadi ini kopi-kopi kayak gini nih memang inovasi terbaru ya dari bisnis kopi. Wah kayaknya menarik nih ya pemirsa ya untuk kita bahas kali ini di Ekonomi Kreatif. Nanti kita akan undang langsung pelaku usaha dari bisnis kopi keliling yang menggunakan gerobak sepeda seperti ini ya. Untuk itu Anda harus tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif bersama saya Kori. Saya Korea kembali hadir menjumpai Anda, menemani sore hari Anda tentunya dalam acara Ekonomi Kreatif. Seperti biasa ya pemirsa, kita akan membahas tentang usaha-usaha apa yang memang sekarang lagi banyak inovasinya yang sudah mulai baru-baru seperti yang akan kita bahas saat ini ya pemirsa. Gerobak kopi keliling ya, ini memang inovasi terbaru dari bisnis kopi ya. Nah saya akan bahas sore hari ini memang menarik sekali karena memang sudah menjamur ya pemirsa ya, sudah viral juga di mana-mana, sudah dapat kita temui gerobak-gerobak kopi seperti ini. Nah, kita akan mengetahui seperti apa sebenarnya bisnis kopi yang terbaru saat ini dengan menggunakan sepeda seperti ini, gerobak seperti ini ya. Seperti apa strateginya kita akan bahas sore hari ini bersama tentunya sudah kami undang ya pelaku usahanya langsung. Di sini ada Bang Ajit ya, beliau adalah owner kopi keliling Brew Brew ya. Selamat sore Bang Ajit, apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Udah ngopi Bang? Udah. Itu yang penting, udah ngopi dulu ya. Kita boleh ke depan dulu mungkin ya Bang? Oke. Maksud saya duduk aja deh kalau gitu. Karena ini cuaca panas ya Bang ya. Jadi memang enaknya ngopi-ngopi. Memang sekarang banyak sekali sudah saya lihat di pinggir-pinggiran jalan itu gerobak-gerobak kopi seperti ini. Benar nggak? Nah ini kan luar biasa sekali. Yang dari dulu kita taunya itu hanya ada warung kopi, kemudian kopi shop mulai menjamur di beberapa tahun belakangan. Nah sekarang inovasi baru lagi nih untuk bisnis kopi ini luar biasa, pakai gerobak keliling seperti ini ya Bang ya. Ini sebenarnya gimana sih Bang awal mulanya bisnisnya ini Bang? Boleh ceritakan ke pemirsa, pasti penasaran nih. Oke, jadi sebenarnya awalnya kebetulan saya juga penikmat kopi nih Kak. Nah dulu kita mau nyari kopi kan harus ke coffee shop, dulu, ke warung bener. kopi. Terus kita harus butuh effort lah untuk datang ke coffee shopnya gitu kan. Iya, ini Nah dia dengan kopinya. masalah itu kami coba cari solusi, orang yang nggak punya waktu lebih gitu. Akhirnya kita istilahnya menjemput bola lah. Jadinya Wah. kopinya yang datengin ke customernya gitu. Wah luar Gitu. biasa ya, apalagi kadang untuk yang orang-orang pekerja gitu ya, yang Benar. memang masih jam kantor tapi Iya. pengen ngopi tapi nggak bisa, waktunya belum memungkinkan Iya. gitu ya. Ini udah bisa kemana-mana ya Bang Benar, ya, Kak. mobile ya Bang Mobile. ya. Wah luar biasa. Nah seperti ini udah berapa lama Bang untuk brew-brewnya? Untuk brew kita udah alhamdulillah udah setahun Kak, setahun jalan. Setahun belakangan Tapi ini ya ya. perlahan lah, dari awalnya dari cuman 2 gerobak, perlahan sampai sekarang kita udah ada 10 unit gerobak yang keliling Kota Medan. Wah 1 tahun sudah berjalan dan sudah memiliki 10 sepeda Iya, gerobak seperti ini ya Bang ya, luar biasa. Nah ini di awal apa sebenarnya motivasinya Bang?
buatlah kayak gini gitu, inovasi kayak gini, apa ini motivasi Jadi awal? motivasinya sebenarnya gini Kak, apa namanya kan banyak kan orang mau ngopi yang enak harus mahal gitu. Terus karena di coffee shop kan harganya tinggi itu sebenarnya bukan karena mahal bahan baku kopinya. Sebenarnya kan kalau di coffee shop itu tinggi itu ya biaya maintenance, operasional. Karena kita kopinya keliling, jadi semua cost itu kita potong semua, makanya dapatnya harga kopinya bisa mulai dari 8 sampai 12 ribu aja gitu. Harganya 8 satu Bener, cup seperti ini ya Bang 8 ribu sampai 12 ribu. 8 ribu dan Paling mahal 12 ribu. Paling mahal 12 ribu. Ya benar. Waduh, ini kan sangat murah ya, dikatakan murah. Kalau kita ke coffee shop itu udah berapa ya Bang ya? Belum lagi nggak mungkin cuma ngopi aja, kadang ada cemilan, makanan yang lain, cemilannya lagi. Jadi ini memang bisa menghemat juga, memudahkan konsumen juga ya Bang ya, memudahkan untuk pelaku usahanya juga ya Bang ya. Apa keunggulan ataupun keuntungan yang Brew dapatkan dengan adanya inovasi ini Bang? Jadi kalau untuk dari segi ke customer kan sekarang nggak perlu lagi capek-capek keluar rumah, panas-panasan, apalagi sekarang cuaca Medan yang lagi panas sekali nih, panas terik. Jadi krunya yang kita istilahnya namanya brew crew yang bawa gerobak kelilingnya, itu yang datengin ke customer. Jadi customer cukup simple, cuman nge-WA ke admin, nanti bakal ada kru yang datengin ke lokasi dia gitu, ke rumahnya. Gitu. Jadi ini bisa pesan online bisa juga pesan online. ya Bang? Terus kita juga ada fitur, benar pakai WA, terus ada fitur tracking juga. Jadi nanti customer juga bisa cek ke aplikasi tracking kita, nanti bisa cek juga keberadaan gerobak kita ada di mana aja gitu. Oh jadi ini udah pakai aplikasi? Enggak, belum, masih web based ya Kak. Dari web based bisa di tracking ya, tracking, jadi di mana aja, mungkin ada yang dekat dengan kita bisa kita pesan seperti itu ya. Oh gitu. Untuk kedepannya mungkin udah ada ini nggak Bang? Mungkin udah ada pesan online, mungkin buat aplikasi tersendiri. Ada kepikiran nggak? Insya Allah sebenarnya di akhir bulan ini kita bakal launching namanya Brew Apps Kak. Jadi nanti di aplikasi itu customer juga makin mudah untuk pesan online ke gerobaknya, nanti bisa pesannya H-1, jadi istilahnya besoknya mereka datang kopinya datang udah memang dipesan dari jauh hari, udah di keep gitu. Karena memang di sekarang ini karena cuaca terik, jam 3 abang-abangannya udah pada pulang semua, udah habis Kak. Jam 3 udah pada habis Bang. Wah luar biasa ya. Jadi ini memang lagi banyak juga peminatnya ya Bang ya. Apalagi di tengah cuaca yang seperti ini di Kota Medan memang panas sekali Bang ya. Sampai sore hari kayak gini aja panasnya masih luar biasa ya. Jadi memang kopi-kopi kayak gini nih sangat-sangat diincar ya pemirsa ya. Sampai jam 3 aja udah habis ya Bang ya. Itu bisa nambah lagi nggak Bang untuk kopinya? Kalau krunya yang bawa, seperti itu. Krunya yang bawa kita stoknya 130 sampai 150 cup per gerobak Kak. Per gerobak untuk satu hari segitu ya Bang ya maksimal ya, 150. Dan kita nggak ada sistem refill Kak, jadi kalau udah habis udah bisa langsung balik ke kantor gitu, jadi nggak ada refill. Oke, jadi jam berapapun habis ya udah selesai ya gitu. Wah luar biasa ya pemirsa ya. Jadi ini salah satu peluang bisnis yang menggiurkan ya Bang ya di tengah cuaca yang juga ini ya jadi kayak cuaca yang kayak gini membawa berkah juga ya Bang ya untuk pelaku usaha gerobak keliling seperti ini ya pemirsa ya. Oke baik, kalau untuk peluang pasar Bang Ajit melihatnya seperti apa? Ini kan memang coffee shop juga banyak ya berjamur seperti itu. Kemudian untuk yang bisnis gerobak keliling seperti ini juga sudah mulai banyak ya Bang ya, banyak brand juga, banyak warna ya saya lihat. Itu gimana Bang Ajit melihat persaingan pasarnya lah gitu Bang? Sebenarnya kalau dari Brew sendiri menanggapi dengan banyaknya brand-brand kopi yang lain di Medan sebenarnya bagus Kak, kan kita bisnis ada saingan kan lebih jadi fair kan. Oh malah ini ya, jadi malah bagus ya. Customer juga makin mengenal apa itu kopi keliling, karena di setahun ke belakang orang masih awam Kak lihat kopi keliling ini apa nih dijual gerobakan gitu kan. Ternyata es krim kan, apa bakso gitu. Jadi ya karena itu makin banyak makin banyak gerobak keliling yang beredar, jadi istilahnya customer udah makin tahu, termotivasi ternyata yang keliling ini kopi gitu. Oke, jadi bukan menjadi hambatan ya Bang ya, malah jadi malah bagus, makin dikenal jadinya seperti itu ya. Oke baik. Nah kalau untuk bisnis seperti ini Bang, apa yang manfaat Abang, maksudnya apa yang bisa dihemat gitu, karena kan nggak mesti ada tempatnya gitu ya Bang. Apa saja sih sebenarnya yang menjadi keuntungan untuk Brew sendiri? Jadi karena sistemnya kita mobile keliling enggak, jadi Brew nggak harus sewa tempat untuk
ada stand yang untuk bayar sewa yang mahal gitu kan sistemnya mobile jadi keliling. Terus ya paling itu tadi karena sistemnya keliling makin banyak dikenal pasar yang luas Kak. Karena nggak cuma di satu titik aja kan. Iya, betul, Jadi betul. keliling dengan keliling itu orang jadi makin tahu apalagi saat ini kan kita ada 10 area, ada 10 area jadi hampir nge-cover 90% Medan lah Kak saat ini gitu. Jadi ya yang cost yang paling tinggi yang dipotong biaya sewa tempat sih Kak. Sewa tempat terus nggak ada bayar AC gitu kan nggak ada. Jadi makanya bisa dapat harga di 8 sampai 12 ribu gitu. Customer juga bisa ngopinya hemat tapi tetap berkualitas gitu. Betul. Jadi menghemat dari sisi pelaku usahanya juga untuk customernya lebih hemat juga benar sekali. Jadi ini sistem jemput bola lah kalau kita bisa katakan ya Bang ya, luar biasa ya. Wah luar biasa. Jadi ini salah satu peluang bisnis yang mungkin Anda juga di luar sana ya ingin memulai bisnis karena kadang melihat ini wah ini peluang baru nih kayak gitu kan di luar sana banyak juga ada yang ingin memulai suatu bisnis tapi masih bingung ya apa gitu kira-kira. Ini Bang rasa gimana untuk prospek kedepannya beberapa tahun ke depan ini masih oke nggak nih kalau teman-teman di luar sana mau mengikuti jejak Bro nih? Sebenarnya kalau makin sekarang ini kan konsumsi kopi kayaknya udah jadi bagian keseharian semua orang nih kan Kak. Betul. Jadi kayaknya kalau misalnya memang teman-teman yang di luar sana pengen buka usaha ya mau kopi atau yang sejenisnya lah yang bisa keliling yang bisa nggak perlu keluar modal banyak untuk di awal gitu kan. Mungkin masih pasar masih oke lah Kak, masih bagus. Nah kedepannya juga kami lihat trennya juga penikmat kopi ini makin banyak. Sekarang nggak, kok dulu kan orang lihatnya yang minum kopi ini cuma cowok aja. Sekarang kan cewek-cewek juga dong, banyak lebih kopi-kopi dominan cantik, ya, Bang. dominan Iya, minum kopi sekarang. Betul. Makanya juga kami hadirkan ya kok dulu kan kopinya banyak kan yang pahit aja ini. Sekarang kita menyesuaikan pasar, ada yang non kopi, ada yang varian kopi tapi lebih manis gitu-gitu. Jadi ya pasarnya sih cukup besar sih ke depannya juga. Peluangnya juga masih cukup besar. Peluangnya masih cukup menjanjikan Iya. untuk ke depan ya Bang ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis di luar sana boleh dicoba ya peruntungan yang sama dengan Bang Ajit, dicoba untuk memulai bisnis dengan menggunakan gerobak keliling seperti ini karena memang mobilitasnya cukup tinggi. Jadi kita sistemnya jemput bola ya pemirsa ya, nggak nunggu di stand di warung kayak gitu ya karena kadang untuk memulainya itu yang agak ini ya Bang ya, nanti ada nggak ya yang datang, kadang takutnya kayak gitu ya pemirsa ya. Oke luar biasa. Nah ini tadi kapasitasnya maksimal 150 cup yang dibawa per hari ya Bang ya. Untuk variannya ada berapa banyak sih Bang varian kalau kopinya? sekarang kita ada 9 varian Kak. Jadi 9 varian? ya ada yang kalau yang best seller kopi susu. Kopi susu. Terus ada kopi pandan, salted caramel, terus ada yang baru kita ada peach cold brew Kak. Wow. Nah, terus kalau yang non coffee-nya ada red velvet, ada coklat, ada matcha. Jadi kayak cewek-cewek yang nggak suka ngopi, pilihannya juga ada non coffee, ada matcha, ada red velvet juga, red velvet luar biasa. Yang best seller yang mana sih Bang biasanya? Kalau best seller tuh yang pasti kopi susu Kak. Kopi susu. Kopi susu tuh jam 10 udah habis. Jam 10 ya udah habis ya. Iya, udah habis. Kalau untuk waktunya di jam berapa mulai Bang? Kalau kita keliling start dari jam 9 pagi Kak. Jam 9 pagi ya. Operasional terakhir kita sampai jam 5 sore. Jam 5 sore, tapi bisa lebih duluan habis ya Bang Bisa ya. duluan habis. Apalagi cuaca kayak gini Benar. ya biasa pemirsa. Wah ini memang cocok ya pemirsa ya untuk di kota yang panas seperti di Medan ini memang cocok cuacanya mendukung ya Bang ya. Banget. Jadi cuaca panas mendukung untuk bisnis kopi keliling seperti ini pemirsa. Ini luar biasa ya. Nah ini kan tadi Bang Ajit bilang kan lebih hemat lah kayak gitu ya Bang ya. Untuk modal berarti lebih hemat juga ya Bang ya. Lebih hemat Untuk pastinya, Kak. modal awal berapa ini Bang kira-kira? Kalau modal awal sebenarnya kita nggak Perkiraan, perkiraan ya. Ya paling di sekitar start dari 40-an juta udah 40-an udah bisa ya Iya. Bang ya. Nah kalau kita bikin coffee shop nggak mungkin Nggak segitu, mungkin. nggak mungkin. Cuma bisa bayar sewa tempat tuh Kak. Bayar tempatnya doang, belum lagi untuk bahan Iya. dasarnya, bahan bakunya ya seperti itu ya Bang ya. Untuk kemasan ini kira-kira ini kemasan yang dijual seperti ini Bang? Ya sebentar ini Kak. Seperti ini ya. Iya. Kemasan apa namanya Bang mempengaruhi nggak sih untuk penjualan kira-kira? Mempengaruhi sih. Jadi memang buru-buru juga concern sama brandingan kita Kak. Brandingan dari segi nggak cuma brandingan dari segi layanan sama apa namanya ke interaksi ke pelanggan juga kita ada SOP sendiri ke kru-krunya gitu. Karena memang
Nah, itulah yang jadi pembeda kita dari kopi keliling lain. Kita dari segi service, cepat fast respon, terus ada layanan tracking krunya bisa di mana aja. Jadi customer yang mau beli nggak perlu repot harus ngechat terus ke admin. Jadi bisa dari handphone dia sendiri bisa langsung ngecek ke krunya yang terdekat gitu. Oh, wah, luar biasa. Jadi itu dia bedanya dengan kopi-kopi keliling yang lain ya Bang ya. Ternyata nggak hanya sekedar ya udah keliling jual kopi, tapi ada aturan-aturan tersendiri lah ya yang diterapkan oleh bro-bro begitu ya Bang ya. Kalau untuk SOP-nya, pelayanannya seperti apa yang diterapkan Bang? Kalau kami memang visinya pengen jadi kopi keliling yang dekat sama customer Kak, dekat sama customer, jadi terus menjalankan interaksi sama customer, terus setiap masukan-masukan dari customer juga kita tanggapi, kita feedback, terus ya biasa customer ada juga yang Bang buatin dong menu baru gitu, itu kita tampung juga saran-sarannya gitu kan, jadi makanya istilahnya kru kita sama pelanggan tuh udah kayak jadi teman gitu. Jadi teman ya, Jadi betul, ngechat betul. kopi pun udah kayak kopi di mana Bang gitu. Udah nggak terlalu formal gitu, udah jadi kayak teman gitu. Kru sama customernya gitu. Wah, luar biasa ya pemirsa. Jadi itulah dia menjalin kedekatan itu dengan pelayanan yang baik juga ya Bang ya. Wah, luar biasa. Baik, ini menarik sekali pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Mari meningkatkan daya kreativitas, menciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, terinspirasi, manfaatkan teknologi untuk merubah ekonomi. Oke pemirsa, terima kasih kembali lagi bersama kami di Ekonomi Kreatif dan kita masih membahas tentang kopi ya pemirsa, kopi keliling yang tadi sudah kita obrolin bersama dengan Bang Ajit tadi ya pemirsa. Nah inilah dia ya gerobak sepeda keliling yang lagi viral saat ini. Ini memang kopi kekinian kalau kata anak Gen Z ya. Ini memang lagi rame ya kayak gitu ya pemirsa ya. Jadi kalau Anda jumpain gerobak seperti ini di pinggir jalan, ayo buruan dibeli ya karena memang mantap. Ini kita pengen coba langsung ya Bang ya. Gimana sih sebenarnya rasanya dari kopi hemat gratis ongkir. Wah, gratis ongkir dong didatengin ya Bang ya. Kita nggak bayar ongkirnya. Bang boleh aku pesen yang ini deh, yang best seller. Kopi susu ya? Kopi susu boleh. Buat kopi susu. Aduh. Oke. Kopi susu. Ya, Bang jadi- siapa namanya Bang? Didan nggak? Bang Didan. Oke, siap. Berarti Bang Didan ini apa nyebutnya? Kru juga ya Bang Brew ya? crew. Brew crew. Iya. Oke, kalau di brew nyebutnya brew crew-nya ya. Ini Udah jadi berapa biasa. lama Bang Didan? Udah hampir setahun juga sih Kak. Hampir setahun juga ya. Oke. Jadi untuk Bang Didan sendiri untuk area mana nih Bang? Area 3 di daerah Polonia sana Kak. Daerah Polonia. Oh ada area-areanya, ada Ada beberapa area, Kak. berapa area Ada Bang? 10 area Kak. 10 area. Ya, sekarang ini ada 10 area. Di mana aja tuh Bang? Mungkin teman-teman di luar sana biar tahu oh ada nih daerah rumahku ternyata Ya, gitu. jadi kalau area covernya Bru-Bru, yang area 1 tuh ada sekitaran di TVRI nih Kak. Sekitaran TVRI. Area 1, area 2 di sekitaran Gatot Subroto, area 3 Didan di sekitaran Polonia sampai ke CBD Kak. CBD. Terus ada yang area 4 di USU. Kalau yang di USU dia khusus untuk ngetem aja. Oh ngetem aja Ya, di sekitaran USU ya. Karena kan rame kan Kak di USU. Area 5 dia ada sekitaran Halat, terus area 6 sama 7 tuh udah di daerah Medan Timur sana. Oke. Pokoknya di setiap area Medan udah ada lah ya Ada. Bang ya, kru-krunya yang keliling ya. Iya. Oke, ada siap nih Bang? Udah, Dan? cobain, Wah, Kak. mantap nih. Oke, jadi kemasannya seperti ini ya, Iya. yang ditawarkan gitu. Kenapa nggak pakai kemasan yang lain gitu Bang? Biasa kan ada yang cup-cup yang lain ya, yang berwarna-warni. Ini kenapa milih yang bening kayak gini nih? Nah, sebenarnya ada logonya tuh Kak, biasanya. Ya, oke. biasanya ada logonya. Iya. Ya. Oke, biasanya ada logo Ada, di ada tengahnya ya, logonya. kayak gitu ya. Oke, nah ini dia sistemnya bisa langsung minum Diminum, dari ya. cupnya ya pemirsa, bisa juga melalui sedotan, Sedotan, ya. ya. Jadi ini adalah varian apa tadi Bang, kopi susu ya? Ya. Yang best seller ya. Ya. Kita coba ini yang best seller nih. Terus kalau cewek-cewek sukanya kayak gini lah, Bener, kopi yang manis. susu. Cobain ya. Iya. Gimana Kak? Meleleh langsung ya Bang ya. Memang cuaca-cuaca kayak gini, kena kopi susu pemirsa udah deh. Adem sekujur tubuh rasanya ya. Rasanya
enak pemirsa. Jadi nggak enek ya, susunya tetap terasa, kopinya juga masih terasa, aromanya masih terasa. Jadi mantep nih, bru ya. Sedap, mantap. Pantes ini best seller ya Bang ya. Best seller Kak. Sehari bisa habis berapa Bang? Kalau sehari kan bawa 130, habis semua itu Kak biasa. Habis semua ya. Untuk varian yang paling cepat laku yang mana? Kopi susu. Kopi susu memang ya. Wah luar biasa ya. 150 cup habis dalam satu hari. Biasanya jam berapa selesai Bang habisnya? Tadi paling cepat pun jam 2 udah siap. Jam 2 udah habis ya pemirsa ya. Waduh, jadi ini memang cukup menjanjikan ya Bang ya. Bisa ditambah mungkin Bang 500 atau bisa nggak sih? Biar sampai sore gitu, sampai malam. Ada kepikiran mau nambahin ininya nggak Bang? Jadi kopinya? karena kami udah riset Kak, kopi yang dibawa tuh ada apa namanya suplainya 130-an tuh biar nggak oversupply. Jadi kalau kita apa namanya istilahnya kita kasih supply terus ke customer, nanti takutnya besok nggak beli lagi. Gitu. Jadi kita jaga supply sama demand-nya. Oh gitu ya, jadi ada rasa rindu ya gitu Iya, ya Bang ya. benar. Rasa kangen ya, ini udah habis nih, besok harus dapet nih kayak Betul. gitu ya. Wah luar biasa. Jadi Bang Didan kalau ke customer tuh biasanya kayak gimana sih Bang untuk supaya pelayanannya bagus, supaya tetap jadi pelanggan setia kayak gitu tuh? Kalau untuk customer kayak dianggap jadi kawan aja. Gitu. Biar dekat kan sama customer. Aja ngobrol juga Iya, gitu ya Bang. sering bercanda-bercanda sama customer juga. Wah luar biasa. Biasanya tukar-tukaran WA nggak sih Bang jadinya? Memang ada sih Kak. Soalnya memang kan ada sih kayak gitu kita ya. dipanggil orang itu juga kalau orang. Jadi dari di chat di WA kayak gitu Iya. ya Bang ya. Biasanya tuh gimana tuh Bang? Sehari sebelumnya atau ditanya abang lagi di mana kayak gitu biasa gimana sih? Iya, kadang sehari sebelumnya ataupun kalau orang tuh lagi mau langsung bisa langsung telepon atau WA. Oh gitu ya. Jadi lagi ini nih kita lihat nih ya videonya pemirsa ya. Nih lihat tuh lagi. Ini lagi acara apa sih Bang? Ini bookingan buat acara pesta Kak. Oh di booking buat Ya. acara pesta juga ya. Iya, di beberapa acara di kantor-kantor, gathering, event, meeting, kita sering. Oke, nah seperti ini ya pemirsa. Biasanya berapa banyak nih Bang yang di booking? Kalau biasa untuk weddingan kita ada yang pernah sampai 500 sampai 1000 cup Kak. Wow, memang lagi banyak peminatnya ya Bang ya. Jadi memang untuk acara-acara seperti wedding dan lain-lain supaya ada kesan yang lebih spesial kayak Bener. gitu ya. Dihadirkanlah kopi-kopi yang seperti ini kayak gitu. Wah, jadi rame ya meriah. Kalau ya. yang ini di Car Free Day tadi Kak, di Car Free Day Car Free Day juga ya. setiap hari Minggu kita rutin di sekitaran Lapang Merdeka dari pagi sampai jam 10. Dari pagi sampai jam 10 Benar. selalu ada Car Free Day. Nah, Iya. jadi teman-teman yang Car Free Day ya setiap hari Minggu tuh selalu ada. Jadi jangan bingung ya carinya kemana ya. Kalau hari Minggu lagi Car Free Day, lagi habis olahraga pengen ngopi, pasti ada ya Bang di seputaran lapangan Merdeka, Merdeka iya. ya, seperti itu. Jadi memang sudah ada di setiap wilayah Kota Medan ya Bang ya, Iya, nggak susah betul. juga ya. Bener, Kalau udah ketemu, misalnya ketemu Bang Didan, langsung aja dia minta WA-nya biar WA-nya. besok-besok nggak Iya. susah ya Bang. Mau order lagi kayak gitu ya. Jadi Bang keliling kemana aja tuh Bang? Ke setiap titik atau memang datangin pelanggan yang udah pesen aja atau gimana sih Bang? Karena udah lumayan lama keliling, jadi pun customer pun pasti tiap hari itu aja jadinya yang jadi udah sesuai area juga kan. Udah ada langganan tetap di area itu ya Bang Iya. ya, dan dengan pelanggan tetap itu juga udah habis ya Bang ya, nggak perlu lagi cari-cari customer lagi kayak gitu Betul, ya ya. Bang ya. Oke, luar biasa. Nah kalau untuk teman-teman luar sana ada yang pengen jadi kru lagi bisa nggak Bang Aji? Kita masih terbuka lowongan untuk 10 lagi Kak. Kebetulan kita mau ekspansi ke Binjai bulan ini. Oh wow, jadi masih ada nih pemirsa yang mau gabung jadi krunya Bru-Bru masih ada. Masih ada. Berapa Bang? 10 Masih lagi? 10 lagi Kak. 10 lagi. Di mana sih Bang bisa dihubungin kalau ada Nanti yang bisa pengen kalau gabung? mau daftar bisa email Kak ke karir@brubrucoffee.com. Oke, jadi bisa gabung ya, masih ada 10 lagi karena mau ke area Binjai juga Bang? Iya. Wah, luar biasa. Ini kenapa Bang milih area Binjai untuk mengembangkan sayapnya nih? Karena setelah ya itu Kak semua yang kami kerjain ini udah by riset juga kan. Jadi yang ke Binjai ternyata penikmat kopi juga lumayan tinggi. Nah di sana juga udah ada kopi-kopi keliling yang lokalan dari Binjai juga. Nah kami coba peruntungan lah di Binjai nih kan. Dan jarak juga nggak terlalu jauh nggak dari Medan. Betul. Nah, jadi untuk transportnya juga masih relatif aman lah ke Binjai yang nggak terlalu jauh gitu. Oh
gitu. Kalau untuk ininya di mana Bang? Apa sih nyebutnya? Ini kita namanya sebutinnya electric card Kak. Electric car. Ya. Kalau untuk lokasinya di mana emangnya Bang? Nanti kalau di Binjai juga bisa dilacak dari apps-nya Kak. Oh gitu. Dari ada trackingnya, nanti yang di Binjai juga bisa ngecek sama kayak di Medan persis gitu. Maksudnya untuk apanya ya namanya ya lokasi untuk penyimpanannya atau tokonya atau apa sih pabriknya atau apa sih nyebutnya Kalau Bang? kita yang di Binjai ada warehouse-nya Kak. Warehouse-nya itu nanti ada di Binjai. Cuman untuk jadi makanya nanti si kru-krunya nggak jalan dari Medan, memang udah dari kejauhan Binjai ya, gitu kan. Jadi habis diongkos juga Iya. ya, gratis ongkir di Gratis customer jadi ongkirnya dibebankan ke krunya gitu ya. Jadi memang udah ada nanti Ada di ya, Binjai ada warehouse di sana Kak. Oke, luar biasa. Jadi mengembangkan bisnisnya lagi untuk di area Binjai ya Bang ya. Area mana lagi nih kira-kira yang kira-kira peluangnya bagus nih gitu Bang? Kalau kami sih, kalau mimpinya sih pengen bisa masuk di Sumatera dulu sih Kak. Satu Sumatera ini pengen mimpinya gitu. Iya, satu Sumatera udah ada semua ya Bang di Iya. titik-titiknya ya kayak gitu ya. Nah, untuk Buru-Buru ini dia di awal udah ada kopi tempatnya dulu atau memang langsung kayak gini? Enggak, dari awal memang konsepnya kopi keliling Kak. Oh, konsepnya Dari udah awal ada kopi keliling ya. Ini kan pakai sepeda listrik nih Kak. Jadi si krunya nggak perlu capek ngedayung lagi. Jadi dia pakai baterai. Oh. Gitu. Oh, nggak dayung ya benar-benar sepeda listrik ya, jadi benar. nggak capek ya, benar-benar. Oke. Berarti memang dari awal memang konsepnya udah langsung keliling seperti Benar. ini ya, bukan dari Toko. coffee shop baru ke keliling Enggak, nggak ya? memang dari Berarti nggak ada coffee shopnya ya, kalau Belum ada. orang-orang mau cari coffee shopnya nih, yuk ke kopi karena enak nih, yuk kita rame-rame ke coffee shopnya buat nongkrong bareng gitu. Iya. Belum ada ya Belum Bang ada. ya? Tapi mimpinya Ada juga rencana? pengennya ada sih Kak. Kenapa tuh Bang? Kenapa pengen buat coffee shopnya juga gitu? Karena gini, jadi setelah berjalan hampir setahun ini, customer kan kita paling lama jam 5 sore udah habis tuh Kak. Nah malam-malam tuh ternyata banyak juga yang nyariin kita gitu. Nyariin dari DM, dari WA gitu. Makanya kayaknya perlu nih wadah, ada tempatnya gitu buat yang gak kebagian kopi di siang hari, bisa nanti ada tempat coffee shopnya gitu. Tapi kemarin kita sempat udah masuk juga di beberapa lokal market lah, di minimarket di beberapa mall di Medan. Kita sempat yang versi kalengan Kak. Oh iya. Sempat ada di lokal brand juga ini minimarket kan kita masukin ke situ. Gitu. Jadi kalau yang malam-malam pengen nyari kopi udah bisa ke supermarket yang itu. Oh, ada sampai sekarang masih ada ya Bang ya? Tapi dia versinya nggak yang kayak gini, yang kalengan Kak, Yang pakai kalengan. ya. Iya. Oke, benar-benar. Jadi ya juga ya Bang ya. Jadi untuk di supermarket juga ada. Nah. Jadi kalau ada yang mau cari tapi nggak nemu krunya atau udah kehabisan, kehabisan. atau misalnya malam-malam pengen ngopi ya pemirsa, jadi bisa cari di supermarket ya untuk kopinya kayak gitu ya pemirsa ya. Dan kalau untuk coffee shop dengan sistem seperti ini Bang, yang mana sih yang lebih menguntungkan kalau menurut Bang Najib sebagai pelaku UMKM-nya nih? Sebenarnya kalau dari sisi kalau misalnya kita balik bicara tadi kan, kalau kita buat coffee shop kita perlu kos lagi tambahan enggak? Nah makanya nanti pas ada coffee shop, ada tempat lah. Kita kemarin sempat kepikiran namanya brew point Kak. Jadi tempat untuk ngumpul semua customer yang biasanya siang beli sama Dida sama kru-krunya itu bisa ngumpul di namanya brew point itu sambil ngopi. Jadi kita membangun komunitas untuk ngopi dan ngumpul saling tukar ide mungkin nanti di situ. Jadi pengen konsep kedepannya ada brew point tadi gitu. Kalau untuk krunya ada yang ceweknya juga nggak Bang? Untuk sekarang belum ada Kak. Belum ya, Iya, tapi kalau cowok cewek semua. yang mau gabung boleh Bisa, nggak? boleh. Mana tahu Boleh. ya di luaran sana ada Boleh. cewek-cewek juga yang mau ikut gabung jadi krunya, masih boleh ya Masih pemirsa boleh. ya. Dan nggak capek juga, bukan maksudnya nggak ngedayung Ngedayung kan nggak? Bang. Jadi Iya, nggak listrik. terlalu capek untuk cewek-cewek, masih oke lah pakai sepeda listrik seperti ini. Jadi nggak capek ngedayung. Wah luar biasa ya. Bang Didan betah? Masih aman? Jadi kru? Aman. Atau ada pressure nih, ayo nih untuk target nih. Ini ada targetnya nggak sih Bang? Target Ada. ada sih Kak. Target ada, itu seperti apa tuh? Dia per bulan, targetnya per bulan ya, bukan per harian. Per bulan harus berapa tuh biasanya? Biasa 3.000 cup. 3.000 cup untuk satu bulan ya Iya. targetnya ya. Nah untuk Bang Didan yang udah setahun kurang lebih, capai nggak nih targetnya? Alhamdulillah capai. Alhamdulillah capai terus ya Bang ya, wis mantep nih. Jadi yang lain yang baru mau mulai jadi kru, boleh belajar ke Bang Didan ya gimana nih caranya ini, pendekatan ke customernya kayak gitu ya. Ada nggak Bang masukan-masukan dari customer kayak gitu, atau ada yang pernah komplain gitu, ada nggak sih Bang? Kalau masukan banyak sih Kak, pasti dari customer.
kalau masukan dari customer tuh biasa selalu diterima kan untuk berkembangnya brew ini juga sih. Betul. Biasanya ngasih masukan apa sih mereka, Bang? Rasa kopinya atau rasa-rasa yang lain biar yang lain pun ikut lebih terasa enak ya. Mungkin ada yang kemanisan atau Iya, kurang kayak manis gitu. gitu Benar, paling ya, ya, Bang ya. benar. Kan itu memang enggak beda-beda ya, setiap Iya. orang ada yang suka manis, ada yang kadang kurang suka manis. Iya. Itu ada variannya juga nggak, Bang? Ada yang less sugar mungkin nggak ada ya? Mungkin nggak less sugar, ada kadar manisnya mungkin kayak kopi susu tuh manisnya nggak semanis kayak karamel gitu kan, kayak Betul, gitu-gitu. betul. Jadi customer juga bisa pilih. Nanti kru juga udah ada SOP-nya. Jadi soal product knowledge kru juga udah hafal semua. Jadi orang yang bingung mau ngopi apa bisa tanya ke krunya. Jadi krunya bisa kasih saran. Yang ini manis, yang ini agak kurang manis gitu. Oh gitu, ya benar-benar. Kalau untuk yang kurang manis biasanya apa, Bang Didan? Yang aku nggak terlalu suka manis nih, Bang. Apa ya kopinya kira-kira gitu? Untuk yang baru menu kita juga Apa peach tuh? cold brew. Peach cold brew. Iya, peach cold Itu Nggak terlalu manis. nggak terlalu manis ya. Oke, nah kalau untuk cowok-cowok yang sukanya nggak manis kayak gitu ada nggak variannya, Bang? Yang nggak manis. Yang manis americano ada juga. Americano Iya, ada juga Americano. ya. Oke, jadi nggak melulu harus ke warkop ya, bapak-bapak, abang-abang ya yang nggak suka kopi-kopi manis. Tetap ada kok di bisnis kopi yang seperti ini ya. Americano tuh pahit masih ada juga dijual ya. Dan yang nggak suka kopi-kopi, yang non kopi juga ada kayak gitu. Jadi memang banyak variannya lengkap. Pokoknya untuk pecinta kopi aman ya. Pokoknya semua jenis kopi ada kayak gitu ya. Kalau untuk komplain-komplain ada nggak, Bang Didan? Komplain sejauh ini belum ada sih, Kak. Belum ada. Belum ada. Kan ada yang komplain, Bang senyum dikit lah, kalau Bang nggak senyum gitu Selalu senyum nih, Kak? Selalu senyum ya, ramah abangnya ya, makanya banyak nih pelanggannya. Pelanggannya biasa cewek apa cowok, Bang, yang banyak, Bang? Jujur apa? Pasti banyak cewek nih pelanggannya Bang Didan nih, waduh. Ini abang single atau udah? Masih single. Masih single pula lagi, ya udah lah ya sekalian aja Bang Didan ya, sekalian cari jodoh, mana tahu ya kan jodoh. Jadi memang pelanggannya banyak yang cewek ya untuk Bang Didan, karena memang untuk kopi yang seperti ini malah banyak cewek ya. Bener Bang, ya, Kak, peminatnya dominan ya? cewek. Kayak gitu ya, karena memang lebih mobile dan cewek-cewek kan kadang suka mager ya, Iya. atau kurang bisa kemana-mana gitu, jadi bisa untuk yang kayak gini nih sangat-sangat menguntungkan lah ya untuk customer cewek ya. Untuk di TVRI sendiri juga udah banyak ya Bang ya, Udah yang langganan TVRI. udah langganan tetap ya untuk TVRI selalu tuh. Biasanya jam-jam kerja ya Iya. Bang ya udah mulai cari ya Bang Iya. ya. Biasanya itu memang harus pesan dulu atau gimana sih Bang? Kalau kita kan setiap kru ini kita bekalin handphone juga Kak. Bekalin handphone, nanti customer juga bisa langsung chat ke krunya langsung gitu. Jadi nggak perlu harus nyari di jalan gitu. Jadi ya karena kedekatan tadi yang kita bangun sama customer, dengan mudahnya customer bisa langsung chat ke krunya, order kopinya gitu. Oke, jadi lebih memudahkan ya Bang ya, bisa lebih cepat juga. Nah ngomong-ngomong soal gerobaknya nih Bang, ini dari mana sih Bang ini untuk pesannya ini? Kalau Kan ada banyak udah bener 20 ya? 20 Kak. 20 udah Iya. ya. Nah kalau gerobak dari mana sendiri, didatangkan nih? ini gerobaknya kita dari Jakarta Kak. Dari Jakarta. Ya makanya dari segi build quality pun sama tampilan juga harusnya lebih menarik Kak kalau di jalanan. Gitu. Dengan logo yang warna biru kan makin gampang diingat orang juga di jalan. Iya benar, warnanya juga oke ya. Nah ini ada tiga. Ada 3 kompartemen Kak. Kompartemen Ya. ini ada yang kecil, Ya. kemudian ini agak sama ya. Untuk Benar. yang kecil itu Di isinya sini apa? biasa isinya buat perlengkapan krunya sih Kak. Ada tutup cup, ada sedotan, Oh, iya, ada iya, plastik gitu. Oh gitu. Nah, kalau untuk di yang sini tengah, isinya nanti kopi sama es kopinya. batunya. Kopi dan es batu. Iya. Dan untuk yang ini, Sama Kak, ini dia nyambung. Dia satu. oh ini Ya, nyambung jadi ya. satu. Makanya dia bisa muat banyak ya, 150 cup untuk satu hari kayak gitu ya. Oke. Bang Didan kira-kira ada masukan nggak untuk buru-burunya sendiri untuk kedepannya gimana? Atau pengen naik gaji mungkin, naik bonus gitu? Udah naik soalnya. Udah naik jadi udah aman ya Udah Bang ya, aman, udah aman deh pokoknya, jalan keliling terus, ayo digas terus ya, aman, mantap kalau gitu ya pemirsa. Nih memang menarik sekali perbincangan kita bisnis kopi yang memang sudah makin viral ya saat ini ya pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita dan Anda tetap bersama kami ya di Ekonomi Kreatif, kami masih akan kembali sesaat lagi. Mari meningkatkan daya kreativitas, ciptakan karya, manfaatkan peluang berinovasi, terinspirasi
Iya pemirsa, terima kasih masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Kita masih membahas tentang transformasi UMKM gerobak kopi keliling ya pemirsa ya. Dan ini menarik sekali, memang tadi sudah kita bahas ya, sudah banyak juga ngobrol-ngobrol dengan Bang Ajit juga bersama krunya tadi ya, yang memang sudah setahun kurang lebih keliling ya jual kopinya, dan memang beliau mengatakan memang ini banyak sekali peminatnya kayak gitu ya pemirsa ya. Dan waktu jam kerjanya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore aja itu jam 3 bahkan udah habis kayak gitu pemirsa. Jadi untuk Anda yang masih bingung mau bisnis apa, boleh dicoba peruntungan yang seperti ini ya pemirsa ya. Menjual kopi keliling seperti itu. Tentunya lebih hemat budget juga, lebih hemat modal awal juga ya pemirsa ya. Karena kita tidak memikirkan untuk sewa gedung, sewa tempat seperti itu ya. Tapi kita pengen tahu juga ya pemirsa, dari modal awal yang tidak terlalu besar ya, untuk omset nih kira-kira seperti apa kayak gitu ya. Kita tanyakan langsung ya ke Bang Ajit ya. Bang Ajit, dengan omset yang kita bilang kecil lah ya Bang ya, terjangkau kayak gitu, omset yang didapatkan seperti apa Bang selama setahun inilah kurang lebih? Kalau omsetnya alhamdulillah kan karena memang peminatnya juga tinggi, jadi positif terus Kak untuk omsetnya tuh. Jadi kita ada kurang lebih yang jalan sekarang ada 10 gerobak. Tuh kurang lebih tiap gerobaknya dia omsetnya sehari berkisar 800 sampai 1 juta per hari. Per gerobak ya Bang ya, per gerobak per harinya 1 juta. Benar Kak, cuman itu tadi karena pernah kita hadirkan kopinya yang harganya 8.000 ya, operasional juga lumayan tinggi. Operasional juga betul, ya, gitu. Itu tadi ya. Jadi memang plus minusnya mungkin di operasional lebih banyak ya Bang ya, karena memang keliling seperti bener. itu. Tapi mungkin nggak terlalu ya Bang ya, karena ini juga sepedanya listrik kan, bener, jadi nggak pakai bahan bakar minyak seperti itu ya pemirsa ya. Jadi ya oke ya Bang ya, dengan omset segitu ya Bang ya, dengan modal awal yang cukup ringan kayak gitu pemirsa ya. Wah, nah ini di depan kita udah ada nih varian-varian yang tadi udah dijelaskan sama Bang Ajit ya pemirsa ya. Nah ini dia, ini kopi susu, ini yang ini kopi pandan. Nah yang ini ada karamel, yang ini biasa cewek-cewek suka nih Kak, matcha. Matcha benar, saya juga suka sama tuh. juga red velvet. Red velvet. Ya ini biasa cewek-cewek nih pada demen yang ini Kak. Betul. Jadi ini memang yang best seller ya pemirsa ya. Cewek-cewek biasanya suka kayak gini nih. Yang nggak suka kopi masih ada matcha, red velvet ya pemirsa. Yang suka kopi mantap, ada banyak variannya seperti itu ya. Kalau untuk produksi kopinya, produksi sendiri atau join dengan? Enggak, kita semua produksinya memang di kopi keliling kami ada beberapa divisi Kak. Divisi production, logistik, sama yang keliling kan. Jadi yang untuk buat kopinya dari kopi keliling kita sendiri, terus nanti bagian produksi itu setiap hari produksi kopinya kurang lebih sekitar 1.300 kopi dalam satu hari. Oke, jadi semuanya produksi sendiri ya Bang sendiri ya. Kalau semua, untuk kopinya produksi sendiri, bukan kerjasama dengan yang lain untuk memasarkan aja enggak ya Bang ya. Jadi semuanya, kopi-kopinya juga diproduksi sendiri seperti itu. Kalau untuk bahan bakunya Bang, kopinya itu dari mana Bang? Ini kopi kita yang dari Gayo Kak. Dari biji kopi dari Gayo. Jadi kita mendukung petani lokal juga untuk pengambilan biji kopi ini. Karena kita Indonesia termasuk kan salah satu ekspor kopi terbesar nomor 3 juga di dunia kan Kak. Makanya dengan adanya kopi keliling seperti ini, kita kebutuhan kopi aja setiap hari itu untuk biji kopi di 8 kiloan sampai 10 kilo per hari. Per hari. Jadi kita termasuk membantu petani lokal juga untuk memasarkan produk dia. Gitu. Betul. Ini memang lagi banyak yang bilang kopi Gayo tuh enak ya Bang ya. Kenapa sih milihnya kopi Gayo nggak dari daerah yang lain? Kan banyak ya di Sumatera Utara sendiri aja ada beberapa tempat yang memang terkenal kopinya. Kenapa pilihnya Gayo Bang? Nah kami karena karakter dari yang kopi Gayo ini lebih smooth Kak. Jadi nggak terlalu terlalu pekat rasa kopinya. Karena kan mayoritas customer kita kan nih Gen Z nih yang nggak terlalu suka pahit nih. Jadi makanya kita pilih kopinya yang dari Gayo. Oh gitu, jadi dia nggak terlalu strong gitu ya Bang ya. Kalau untuk divariasikan seperti ini cocok kayak gitu ya Bang ya, makanya pilih Gayo. Dan memang kopi Gayo memang lagi banyak yang incar ya Bang ya. Oke, luar biasa. Jadi untuk produksi kopinya semuanya itu diproduksi sendiri ya. Jadi memang selain itu juga menghemat
budget juga ya Budget Bang juga, ya, dengan benar. produksi sendiri seperti itu. Oke baik, ini kan memang belum terlalu lama ya Bang ya, masih Iya, 1 tahun belakangan ya Bang ya. Kira-kira tantangan apa sih yang dihadapi Bang selama setahun ini, atau mungkin ke depan Bang Ajit melihatnya untuk bisnis dengan sistem seperti ini Bang? Kalau tantangannya sih yang di awal sih tadi memang customer masih awam dengan adanya kopi keliling ini kan Kak. iya, Jadi memang kemarin kita dalam waktu 6 bulan butuh pengenalan yang lumayan ekstra lah ke customer. Ternyata yang dibawa keliling ini kopi ternyata gitu. Jadi orang masih bingung nih kok ketemu di jalan apa nih gerobak keliling kan Kak. Jadi tantangannya kemarin itu. Nah, kalau sekarang ini customer juga makin lebih lebih care gitu sama sama kita. Itu nanti jadi setiap ada masukan-masukan itu kita tampung juga gitu. Jadi tantangannya itu juga sama ya, makin banyak juga kompetitor yang lain sekarang. Itu gitu. juga jadi Iya, tantangan tersendiri ya Bang ya. benar. Betul. Tapi kami tetap improve di visi kami tetap menjadi kopi yang dekat sama customer gitu. Nah itu tadi harus ada pembedanya, karakteristiknya harus ada kayak Bener, gitu ya Bang ya. Oke, harapannya ke depan apa nih Bang? Tentunya pengen pastinya panjang ya Bang ya Iya. karirnya untuk kopi yang seperti ini. Harapan dari Bang Ajit sendiri seperti apa? Kalau harapannya sebenarnya kami pengen makin banyak lagi gerobaknya dan terutama karena makin banyak gerobak makin banyak juga bisa menyerap tenaga kerja kan Kak. Gitu, membuka lapangan pekerjaan, terus makin juga customer mendapat kopi kelilingnya makin gampang gitu kan, lebih mudah. Terus itu tadi karena harapannya bisa membantu ya orang-orang yang belum dapat pekerjaan bisa bawa gerobak ini kan kerjaan lebih fleksibel dengan waktu kerja yang nggak terlalu lama gitu kan. Betul sekali. Jadi selain untuk berhubungnya sendiri, tapi juga untuk membantu teman-teman di luar sana yang memang lagi cari pekerjaan juga ya Bang ya. Jadi membuka lapangan pekerjaan baru untuk teman-teman yang lain pengen join seperti itu ya. Baik, terima kasih atas waktunya Bang Ajit ya, Sama-sama, sukses terus. Mudah-mudahan bisnisnya semakin berkembang ya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita bersama ya, mungkin bisa memotivasi Anda juga untuk memulai suatu bisnis ya pemirsa ya. Baik, terima kasih, saya Kori dan seluruh teman-teman kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif, karya untuk negeri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa. Terima kasih ya Bang Ajit.